semuanya, kenalin aku Salma Nur Alia. Hari ini aku akan membuat video tutorial tentang cara menggunakan Facebook Ads Manager untuk pemula. Nah, jangan lupa videonya ditonton sampai akhir ya, biar kalau ada saran dan masukan bisa teman-teman kirim di kolom komentar. Oh iya, aku juga mau ngingetin nih, sebelum kalian memulai Facebook Ads Manager, pastikan teman-teman itu tahu bisnis yang kalian pegang itu di bidang produk atau jasa apa, lalu segmentasi pasarnya siapa. Maksud segmentasi pasar di sini teman-teman harus sudah tahu segmentasi usianya berapa tahun yang dijangkau, produk ini untuk siapa, apakah dewasa atau anak-anak atau orang tua. Lalu teman-teman juga harus tahu pasar yang ingin teman-teman jangkau itu apakah di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, atau seluruh Indonesia. Teman-teman bisa fleksibel banget kok ketika menggunakan Facebook Ads Manager. Jadi tenang aja, kalau masalah biaya teman-teman bisa atur sedemikian rupa sesuai dengan budget perusahaan teman-teman masing-masing. Tapi dengan adanya budget iklan yang lebih besar, tentu jangkauan pasarnya lebih banyak. Untuk hasil dari Facebook Ads Manager sendiri bisa teman-teman lihat setelah teman-teman selesai menjalankan campaign dari Facebook Ads Manager. Biasanya campaign itu bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan 1 bulan. Oke, ini aku udah masuk di halaman utama dari facebook.com dan ini aku pakai akun Larais. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat sebelah kiri itu banyak banget fitur yang Facebook kasih, dari mulai marketplace, terus nanti ada juga cuaca atau game, bahkan lowongan kerja, pengelola iklan, dan semuanya. Kalau teman-teman manfaatin, ini tuh benar-benar bermanfaat untuk para pelaku utama bisnis gitu, khususnya untuk UMKM. Nah, sekarang aku bakal fokusnya gimana caranya untuk seorang bisnis, baik itu pemula atau misalnya pemula dalam berbisnis ataupun pemula dalam menggunakan Facebook Ads, menggunakan Facebook Ads Manager. Yang pertama, teman-teman itu harus punya yang namanya halaman. Oke, kita klik dulu ini yang bagian halaman. Kebetulan aku punya beberapa halaman karena aku pernah menjalani beberapa bisnis, baik itu makanan ataupun pakaian. Jadi ini aku pakai yang namanya pattern shirt, aku pakai basic daily shirt untuk pakaian, mini bola ubi untuk makanan, ini just tip di retail, dan terakhir doyanngemil.com itu lebih ke makanan. Kenapa sih di sini suka dan pengikutnya sedikit? Karena aku itu lebih memfokuskan iklan yang dikelola untuk dimunculkan di di Instagram, bukan di Facebook gitu. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman bisa ke Business Suite, terus teman-teman juga bisa langsung buka yang namanya Facebook Ads Manager nih, udah ada. Kalau di Business Suite, teman-teman juga bisa langsung bikin iklan. Teman-teman bisa lihat dulu ya, ini halaman awal beranda dari Business Suite. Kalau teman-teman udah memulai iklan, pasti nanti di sini ada beberapa insight. Tuh, lihat semua insight. Tuh, kurang lebih kayak gini. Tapi ini kebetulan kemarin aku stop di bagian pattern shirt karena aku lagi ada trouble dan pemberhentian di produksi karena PPKM. Jadi aku kasih tutorial yang lainnya aja. Nah, terus ini di sini teman-teman bisa lihat iklan, insight, atau apapun. Cuman kalau mau lebih gampang, teman-teman yang tadi buka Facebook Ads Manager gitu. Nah, di sini ada beberapa iklan yang udah pernah aku buat dan cukup banyak iklannya. Rata-rata sih 28 hari klik atau 30 hari. Terus kalau misalnya teman-teman mau mulai mulai iklan, teman-teman bisa langsung klik buat. Nah, di sini teman-teman bisa pilih, mau pilih iklan itu tuh tujuannya untuk kesadaran merek atau untuk pertimbangan, maksudnya ini penayangan video, pemasangan aplikasi, ini tuh lebih ke apa ya, kayak perusahaan-perusahaan kayak kantor polisi, dishub yang kayak gitu. Nah, kalau ini konversi itu lebih ke orang-orang yang udah pada punya website. Jadi mereka biasanya pakai iklan konversi dan iklan kesadaran merek. Nah, di sini aku bakal pakai kesadaran merek untuk menjangkau gimana sih orang-orang supaya lebih tahu tentang produkku itu. Terus kebetulan ini udah nyambung sama
profil Instagram Larai sendiri, jadi udah enak gitu. Nanti aku bakal kasih tahu di akhir gimana cara nyambungin Instagram Ads sama Facebook Ads sama Instagram. Nah, ini misalnya nama nama kampanyenya kita bikin aja contoh trial 01 ya. Nah, ini bukan kategori iklan khusus karena ini tuh kan bukan kayak isu sosial, pemilu atau politik gitu. Nah, terus kita langsung aja ke rincian jenis kampanyenya. Tujuan kampanyenya udah benar, ketujuan merek. Nah, di sini ada uji A atau B. Maksud uji A atau B itu kita bisa bikin dua segmentasi yang berbeda untuk iklan ini. Jadi nanti bakal dilihat dan Facebook bakal bikin kesimpulan mana iklan yang lebih cocok untuk produk kita gitu. Jadi kita bisa lihat dari pengujian uji A sama B. Tapi ini aku nggak akan pakai uji A sama B karena nanti akan itu untuk tutorial selanjutnya untuk yang lebih lebih sulit dari yang pemula. Kita kasih yang pemula dulu aja ya sekarang. Ini aku aktifin pengoptimalan anggaran kampanye. Maksudnya di sini itu kita bisa kasih dana maksimal atau minimal dari iklan yang kita buat per harinya itu berapa gitu. Takutnya kita over budget atau gimana gitu. Terus udah gitu di sini juga bisa diedit iklannya mau pakai sepanjang waktu atau gimana. Kalau di aku sih waktu itu karena aku dari awal udah udah otomatis pakai debit card, jadi itu bakal udah optimal sendiri sih, nggak akan langsung tiba-tiba budget dananya segitu gitu. Ini yang pertama kita mau bikin set iklan baru, judulnya trial aja ya, trial 01. Terus di sini kita bisa bikin, nah ini yang kayak tadi anggaran dana. Nah, kenapa aku tadi dinonaktifin anggaran dana sebelumnya? Karena di sini aku mau pakai anggaran dana yang sudah aku tentukan. Sebenarnya tuh Facebook biasanya bakal ngasih rekomendasi harga, cuman tergantung dari bisnis kalian sanggupnya berapa. Nah, ini misalnya aku pakai dananya yang 20.000 sehari aja ya. 20.000 sehari dan dimulai dari tanggal 6 Agustus, terus tetapkan tanggal berakhirnya, misalnya tanggal kita bikin iklan sampai dengan tanggal 20. Terus nanti kita mulai iklan di hari ini jam 11 siang aja. Jam 11 siang dan berakhirnya jam 12 malam ya. Ini bakal teman-teman bisa lihat di kolom kanan ini ada definisi pemirsa jangkauannya itu yang bakal diraih dengan biaya 20.000 itu segimana. Sekarang kalau misalnya kita masukinnya contoh 100.000, nah jangkauannya bakal lebih luas gitu. Tapi Facebook tuh udah ngasih saran kok di sini, katanya anggaran set iklan 100.000 tuh kelihatannya lebih tinggi dari biasanya gitu. Tapi makanya aku di sini pakainya 20.000 aja gitu karena masih pemula juga kan. Terus udah gitu ini udah nggak diabaikan aja karena kita udah pasang itu waktu mulai dan berhenti. Nah, sekarang untuk pemirsa, maksudnya pemirsa itu segmentasi pasarnya teman-teman, usianya berapa, jenis kelaminnya apa. Nah, ini mau aku ubah dulu usianya karena terlalu jauh kalau 65 tahun karena produk aku tuh range usianya untuk remaja sampai dengan ibu-ibu muda ya. Jadi aku kasih di sini 18 sampai 30 tahun aja. Terus jenis kelaminnya lebih ke fokus ke perempuan karena produknya untuk perempuan. Nah, demografinya juga aku ubah nanti. Nah, ini bahasanya aku lebih fokus ya bahasa Indonesia aja ya. Sip. Udah. Terus udah gitu, oh ya ini juga ada yang bikin asik banget iklan di Facebook itu. Kita bisa pilih demografi misalnya orang yang suka fashion. Bentar.
Nah, banyak banget kan iklan yang suka fashion itu, fashion advisor, jurnalis, fashion film, street fashion, fashion blog, dan sebagainya. Teman-teman bisa pilih sebanyak-banyaknya mau fashion apa dan bagaimana gitu. Aku contohnya pakai women's fashion karena pakaian perempuan, terus udah gitu di sini fashion lagi misalnya fashion and style. Terus udah gitu misalnya kaos oversize. Oh ternyata kaos oversize nggak ada deh. Ada deh, ini bukan oversize baju. Misalnya pakaian, kalau pakai Indonesia juga itu ada pakaian wanita. Terus udah gitu pakaian lagi. Terus misalnya pakaian ukuran besar. Nah, karena aku jual oversize. Teman-teman bisa masukin sebanyak-banyaknya. Mau misalnya tentang fashion, tentang aksesoris, apapun teman-teman bisa masukin di sini. Selagi di sininya memang ada gitu ya. Ketika itu dicari tuh muncul. Nah, terus udah gitu ini lokasinya benar di Indonesia. Terus udah gitu. Nah, sebenarnya aku tuh udah punya beberapa target masyarakatnya gitu nih, kayak kaos aku bikin yang lokasinya di mana, terus udah gitu apa usianya berapa perempuan dan sebagainya dengan target ininya 4.500.000 orang. Ini 14 juta, ini 10 juta orang targetnya. Ya, kita malah haula aja ya guys ya nyobain gitu. Nah, kalau ini kan masih 9.700 sampai 28.000. Kalau teman-teman mau lebih spesifik lagi, apa namanya? Teman-teman bisa masukin coba ya kayak gini. Bandung bisa, Jakarta. Nah, terus Jabodetabek misalnya Depok langsung aja masukin. Tangerang, Banten, Jabodetabek, Bekasi. Pokoknya teman-teman bisa masukin bahkan Jogja, apalagi ya Malang tuh bisa. Semuanya bisa, pokoknya bisa asal misalnya kalau kota, kota semua. Kalau misalnya kabupaten, kabupaten semua gitu kurang lebih. Nah, nanti ini juga bakal terus naik si jangkauan perkiraan hasilnya tuh gitu. Atau bisa disebut estimated article lift-nya ya. Terus udah gitu penempatannya kita pakai yang manual. Karena aku tadi bilang kalau misalnya aku tuh lebih suka iklan itu tampilnya tayang di Instagram. Jadi aku uncheck yang selain Instagram. Jadi only Instagram. Ini udah otomatis. Instagramnya pun aku bisa pilih mau di beranda Instagram, jelajah Instagram, Instagram Story, IGTV. Kalau IGTV sih kayaknya enggak. Terus udah gitu, udah. Nah, terus pengoptimalan ad recall ini udah diatur sama Facebook sedemikian rupa, kita bisa langsung aja next ke selanjutnya. Halaman Facebooknya bisa basic daily shirt, ya bener, nama iklannya kita ubah lagi ya tadi, trial 01. Nah, ini buat iklannya pakai koleksi, maksudnya koleksi itu Oke, ini udah masuk halaman selanjutnya. Ini teman-teman kalau ada error atau apapun biasanya teman-teman bisa dikasih tahu sama Facebooknya. Nih kayak aku, contohnya iklan ini memiliki satu kesalahan karena belum masukin URL. Nah, terus udah gitu kalau untuk iklannya aku pakai gambar atau video tunggal yang nanti sama aku di-upload. Terus udah gitu ini aku ubah dulu medianya. Gambarnya aku ubah dulu jadi pakai foto yang ini aja deh, aku upload baru aja. Ini adalah produk terbaru.
Nah, ini udah ke-upload. Udah nih, kita lihat ya. Nah, ini udah masuk. Terus udah gitu ada teksnya juga. Teksnya tuh bisa kita ubah. Jadi aku ganti ini karena bukan basic daily shirt. Misalnya sorry. Misalnya gini ya. Pokoknya teman-teman kalau bisa untuk iklan itu teksnya jangan terlalu panjang atau jangan terlalu singkat juga sih. Yang penting informatif aja. Terus di Instagram Story aku juga ubah fotonya pakai foto ini. Sip. Nah, terus udah gitu ini situs webnya masih kosong karena ini kita kasih ke Shopee aja, www.shopee.com/serverstore. Ini nama toko kita di Shopee ya. Terus udah gitu ajakan bertindak. Nah, sorry, yang aku bakal kasih tahu di sini tuh suka ada di di Instagram selengkapnya atau apanya. Nah, kita bisa ganti pakai daftar sekarang, pesan kami, hubungi, unduh penawaran, dapatkan waktu. Nah, kalau aku sekarang pakainya selengkapnya. Kalau dengarkan sekarang tuh biasanya Spotify yang kayak gitu. Terus udah gitu, ini udah beres ya dan nggak ada trouble dari Instagramnya juga. Udah oke nih, tinggal kita bisa tinjau dulu iklannya sebelum kita terbitkan. Ini benar halamannya, akunnya udah benar, formatnya gambar atau video, situs webnya udah benar juga. Teman-teman bisa coba nanti di rumah masing-masing untuk pakai Facebook Ads Manager gitu. Tuh. Nanti akan muncul iklannya. So, ini udah bisa diterbitkan. Ini karena aku nggak punya NPWP bisa dilewatin. Nah, ini kalau misalnya udah beres diterbitkan nggak akan langsung tayang, tapi Facebook itu bakal kasih yang namanya review dulu. Jadi mereka bakal meninjau iklan kita itu benar atau enggak. Dan nantinya itu Facebook bakal ngeliat takutnya ini mengandung hal-hal yang kurang baik, makanya mereka tinjau gitu. Nanti kalau misalnya udah aktif, ini tulisannya aktif gitu. Kita bisa cek lagi di sini. Ini ada beberapa hal yang nantinya jadi indikator dari hasil yang kita buat gitu. Oke. Kita ke home. Sorry. Nah, ini aku mau kasih contoh iklan yang udah pernah aku buat. Instagram post. Mana ya? Bentar. Yang di bulan ini aja deh. Bulan Nah, ini aku mau lihat beberapa iklan yang udah aku buat beberapa bulan lalu. Bentar, nah ini contohnya. Karena aku biasanya pakainya yang 30 hari atau misalnya yang langsung sekitar 7 hari. Di sini ada hasil klik tautannya, jangkauannya, impresinya, biaya perhasilnya berapa, dan berakhirnya kapan, frekuensi, dan sebagainya. Terus teman-teman juga bisa custom kalau misalnya mau bikin
penilaian sendiri untuk ads-nya, itu bisa banget teman-teman bisa pelajarin rumus-rumus untuk menghitung ads yang baik dan benar tuh gimana sih gitu. Oke, gitu aja paling video tutorialnya. Semoga bermanfaat, dan kalau ada yang mau bertanya cara membuat Facebook Ads Manager atau ada keluhan, bisa langsung kirim di kolom komentar ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan tamat. Aku sangat mengapresiasi untuk teman-teman yang sudah bantu aku untuk menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan, dan apabila ada saran atau masukan bisa teman-teman kirim di kolom komen. Semoga di video selanjutnya aku bisa kasih tips dan trik tentang dunia marketing lainnya. Makasih banyak semuanya, saya Salma Nur Alia pamit undur diri. Dadah!